Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kami akan membahas mengenai kaidah pencacahan. Nah, di kaidah pencacahan ini terdiri dari aturan perkalian dan penjumlahan, permutasi, lalu ada kombinasi. Untuk hari ini kegiatan pembelajaran 1 yaitu aturan perkalian dan penjumlahan. Aturan perkalian. Sebelum kita ke pengertian aturan perkalian, biarkan saya memberikan contoh terlebih dahulu, yaitu pada saat SMP kalian belajar mengenai ruang sampel dari sekeping uang logam dan sebuah dadu. Contohnya saat kita melakukan sekeping uang logam dan sebuah dadu, berapa banyak cara yang akan muncul terjadi ya. Yang pertama misalnya kita tentukan terlebih dahulu ruang sampel dari sekeping uang logam. Kita tahu bahwa uang logam mempunyai dua sisi. Yang pertama angka dan gambar. Jadi ruang sampel untuk logam yaitu angka dan gambar kita misalkan dengan A dan G. Lalu ada sebuah dadu, ruang sampel dari dadu ada sisinya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jika kita lakukan secara bersama-sama, kita lemparkan, kemungkinan yang akan muncul dari kedua uang logam dan dadu ini kita permudah dengan membuat tabel seperti ini. Bisa jadi nanti yang setelah kita lambungkan, yang muncul itu adalah angka dan angka 1. Bisa juga angka dengan angka 2, angka dengan angka 3, dan seterusnya. Atau bukan angka yang muncul, ternyata gambar dengan angka 1 atau gambar dengan 2. Jadi kemungkinannya banyak ya. Ada berapa sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Atau kita bisa mencarinya banyak kemungkinan itu dengan cara banyaknya kemungkinan dari uang logam yaitu 2 dikali dengan banyaknya kemungkinan dari dadu yaitu 6. Jadi 2 dikali 6 12 cara atau 12 kemungkinan yang muncul. Selanjutnya kita contohkan yang ini nih, yang gambar dulu. Misalnya kalian mempunyai 3 baju yang warnanya hijau, biru, dan hitam. Kemudian ada celananya 2, biru dan hitam. Bagaimana atau berapa banyaknya cara yang mungkin kita gunakan atau kita pakai? Bisa saja kalian mau pakai yang hijau dengan celana biru, atau bisa juga hijau dengan celana hitam. Itu sudah mempunyai 2 cara. Kalau kita tambahkan atau celana biru dengan baju biru dengan celana biru sudah 3. Terus baju biru dengan celana hitam tambah jadi 4. Atau baju hitam dengan celana biru. Dan terakhir baju hitam dengan celana hitam. Jadi banyaknya kemungkinan ada 6. Atau kita bisa mencarinya dari 3 baju ini dikali dengan 2 celana. Jadi kemungkinannya ada 6 cara. Nah, contoh yang kedua, di sini ruang sampel baju Faisal adalah coklat kotak, hijau, biru, dan abu-abu. Atau kita simbol atau ditulis, coklat kotak jadi CK, hijau jadi HJ, biru jadi B, dan abu-abu jadi A. Kemudian ada ruang sampel celana, dia punyanya 3, coklat, biru, dan hitam. CK, B, dan H ya. Nah, seperti ini. Celananya ada 3, bajunya ada 4. Jadi banyaknya cara ada 12 ya. 4 dikali 3. Nah, jadi pengertiannya aturan perkalian itu jika ada kejadian pertama banyaknya caranya itu M, dan jadi kejadian kedua diikuti kejadian kedua banyaknya N. Ini kejadiannya pertama dan kedua itu secara bersama-sama ya. Jadi bisa kita cari banyaknya cara, kemungkinan adalah M dikali N cara. Contoh selanjutnya, ini diagram di bawah ini menunjukkan alur atau pilihan jalan untuk bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Jadi dia dari A ke B dulu, habis itu ke C. Berapa banyaknya cara? Di kota A, dari A ke B itu ada
5 cara, dari B ke C itu udah 3 cara. Misalnya kita pakai cara yang P dulu deh, A ke P, ke B itu lewat P, terus bisa juga ke K, atau dari A lewat P ke B langsung ke M, bisa juga A ke P lalu ke N. Ini saja dari jalur yang 1A ke B yaitu P aja sudah ada 3 cara ya. Ditambah lagi Q, tambah jadi 6 cara ini selanjutnya. Atau kita bisa dengan nah bisa juga dengan perkalian 5 dikali 3 15 cara atau 15 jalan yang berbeda ya, seperti itu ya. Kemudian ada contoh lagi nih, pada suatu kelas akan dibentuk sebuah kepengurusan yang terdiri dari satu ketua kelas dan satu sekretaris. Ada berapa kepengurusan yang mungkin terbentuk jika ada 5 calon ketua kelas dan 6 calon sekretaris? Nah, perhitungannya kita lihat, ketua kelas kemungkinannya ada 5, sekretaris ada 6. Maka dikalikan ada 30 kemungkinan. Gitu ya. Setelah itu, dalam ruang tunggu suatu apotik terdapat 4 kursi. Ahmad, Umar, Ali, dan Said sedang berada di ruang tunggu apotik tersebut. Berapa banyak cara yang berbeda keempat anak itu menduduki kursi tersebut? Jadi di sini ada 4 kursi. Berapa banyak caranya ya? Jadi kalau kursi itu tidak boleh ditumpuk ya, atau tidak boleh saling memangku ya. Jadi kalau kursinya ditempati satu orang, berarti orang lain tidak boleh menggunakan kursi itu. Nah, contohnya kita bikin kotak terlebih dulu untuk mempermudah. Ini 2 sama 1 itu dibiarkan dulu ya, anggap nggak ada dulu. Yang pertama, kursi pertama, bagaimana berapa banyaknya cara? Kursi pertama ini bisa di kemungkinannya ada berapa orang yang bisa duduk di sini. Ahmad boleh duduk sini? Boleh. Atau Umar yang boleh duduk sini? Boleh. Atau Ali atau Said. Jadi 4 orang itu kemungkinan bisa saja duduk di sini. Jadi kita tulis 4 kemungkinan atau 4 cara ya. Nah, setelah kursi 1 sudah ditempatin Ahmad atau Umar atau Ali atau Said, kan udah ditempatin 1 orang. Berarti di kursi kedua tinggal berapa orang? Tinggal 3 orang yang mungkin, karena udah ditempatin 1 orang di sini ya. Berarti di sini hanya 3 orang yang boleh menempati. Jadi yang ketiga kita tulis 3 orang. Ketika yang ini sudah ditempati 1 orang, berarti yang kemungkinan yang selanjutnya hanya ada 2 orang. Dan selanjutnya terakhir juga karena sudah yang ini ditempatin, kita taruh 1 orang di sini. Maka banyaknya cara tinggal kita kali 4 dikali 3 kali 2 dikali 1. Jadi ada 24 cara. Setelah itu ada aturan penjumlahan. Nah, contohnya ini, di dalam kotak pensil terdapat 5 pulpen dan 3 pensil. Berapakah banyaknya cara memilih 1 pulpen atau 1 pensil? Nah, perbedaannya itu, kalau di sini kita suruh memilih, kalau aturan perkalian itu harus diambil sekaligus atau secara bersama-sama ya. Jadi di sini dijelaskan kejadiannya adalah pilihan antara mengambil 1 pulpen atau 1 pensil. Jadi kita memilih pulpen atau pensil, bukan sekaligus mengambil 1 pulpen dan 1 pensil. Dengan demikian, hal ini berbeda dengan masalah pada aturan perkalian, gitu ya. Jadi kalau atau ini tidak bersama-sama atau tidak sekaligus, kalian suruh memilih. Kejadian pertama, bisa saja kita mau ambil pulpen nih. Nah, kita juga dari pulpen 1 pulpen ini kita milih dong. Ada dari pulpennya, sebanyak pulpennya, ada 5 pulpen, kita ambil salah satu. Jadi kita mungkin saja memilih 1 pulpen ini dengan 5 cara. Misalnya ada pulpen biru, hitam, merah, ya kan? Bisa aja kita ambil pulpen biru, atau bisa saja kita ambil pulpen merah, atau bisa saja pulpen kuning. Jadi ada 5 kemungkinan yang kita ambil. Ada 5 kemungkinan cara yang kita ambil untuk ambil 1 pulpen. Nah, yang kedua juga sama seperti itu, ada 3 kemungkinan cara. Jadi banyak kemungkinan, ada 5 tambah 3 8 cara. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau penjumlahan, maka kejadian pertama N, kejadian kedua terpisah ya, N. Jadi
kejadian pertama dan kejadian kedua itu dapat terjadi M plus N. Jadi atau ya, ininya nih kuncinya atau. Kalau dan itu perkalian atau penjumlahan. Nah, contoh Ardi dan Nugroho di kota yang berbeda di kotanya berbeda nih, ingin menuju ke kota yang sama. Ardi berangkat dari kota A ke kota C dengan 4 cara, sedangkan Nugroho berangkat dari kota B ke kota C dengan 3 cara. Dan berapa cara mereka bertemu di kota C? Nah, kalau ini terpisah nih. Kayak si Ardi nih, Ardi mau ke kota C ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nugroho dari kota B 1, 2, 3. Jadi tinggal ditambah aja ya. Jadi berapa cara? Ada 7 cara. Nah, seperti ini ya. Contoh lagi, di dalam kantong terdapat 10 kelereng berwarna merah, 7 kelereng berwarna hijau, 5 kelereng berwarna kuning, dan 3 kelereng berwarna biru. Berapakah banyak kemungkinan untuk mengambil satu kelereng warna merah, atau hijau, atau kuning, atau biru? Nah, kayak gini ya. Sama kayak tadi, tinggal ditambah. Ada 25 cara. Sekarang ada definisi dan notasi faktorial. Faktorial simbolnya tanda seru seperti ini, dibacanya n faktorial. Jadi n faktorial itu dari perkalian dari pertama 1 sampai banyaknya n dikalikan terus. Hal yang perlu diketahui, 0 faktorial ini jumlahnya sama dengan 1 ya. Ini berdasarkan dari percobaan dan kesepakatan. 1 faktorial itu juga 1. 2 faktorial berarti 2 dikali 1. 3 faktorial berarti 3 dikali 2 dikali 1. Ini dikali semua ya, hasilnya 6. 4 faktorial 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dikalikan semua hasilnya 24. Jadi ini nanti kalau n faktorial berarti n dikurangi 1, jumlah dari n terus dikurangin lagi ke 1, dikurangin 1, dikurangin 1 sampai 1. Nah, contohnya ini, hitunglah 6 faktorial. 6 faktorial berarti 6 dikali kurangin 1, 5 dikurangi 1 lagi 4, 3 sampai terakhir 1. Lalu dikalikan semua 720. Nah, 5 faktorial per 2 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, atau kalian juga bisa mengerjakannya seperti ini ya. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Mohon maaf ya, belum ada pen tab-nya nih. 2 faktorial ini bisa dicoret aja. Jadi 5 dikali 4 itu 20 kali 3 yaitu 60. Jadi sama saja ya. Kemudian 4 dikali 3 faktorial berarti 4 faktorialnya dijabarkan dulu, 4 kali 3 kali 2 kali 1, lalu 3 faktorialnya 3 kali 2 kali 1, kalikan semua. Setelah itu yang D ya, 8 faktorial per 7 faktorial plus 6 faktorial. Nah, ini kalau dijabarkan boleh saja sebenarnya, jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 sampai 1 bisa. Ini juga dijabarkan, tapi kan panjang sekali. Jadi kita singkat saja. Ini paling kecil berapa angkanya? 6 faktorial kan. Nanti kita bisa sederhanakan seperti ini dulu. 7 faktorial berarti 7 dikali 6. Setelah itu tutup dulu. Ini kan 6 faktorial maksudnya 6 kali 5 kali 4 kali 3 sampai kali 1 ya. Ini kita tutup. Ini juga sama, 8 kali 7 sampai 6 kita tutup. Setelah itu karena ini punya 6 faktor 6, 6 faktornya dikeluarkan jadinya 7 tambah 1. Nanti 6 nya dicoret, jadinya 8 kali 7 per 8. 8 nya ini juga dicoret, tinggal 7. Seperti itu. Nah, kalian boleh lakukan latihan soal di rumah seperti ini ya, 1 sampai 8. Selamat mencoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.